Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Widya Amata Official. Kali ini saya ingin sharing tentang materi training saya, yaitu training pengembangan kecerdasan. Tepatnya materi kedua ya dari training pengembangan kecerdasan yang pernah saya berikan di PT UMI Indonesia pada tanggal 24 November tahun 2020. Slide kali ini adalah slide cara meningkatkan daya ingat. Ini slide yang cukup panjang ya, tapi kita akan bedah per slide-nya dan ini akan berseri ya, akan berseri. Silahkan disimak, di subscribe, di like dan di komen ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan juga. Mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk menyampaikan materi ini sampai selesai, yaitu tentang cara meningkatkan daya ingat. Oke, kali ini saya pun ditemani oleh suami saya, yaitu Dr. Ulil Azmi, yang akan membantu saya untuk menjelaskan beberapa pembahasan yang ada di dalam slide ini. Semoga menambah wawasan ya. Oke, slide ini saya mulai dengan membahas tentang fungsi otak manusia. Jadi di training yang pernah Umi berikan di PT UMI Indonesia, slide pertama cara meningkatkan daya ingat, itu Umi menyampaikan sebagai prolog pengantarnya itu adalah tentang fungsi otak manusia. Fungsi otak manusia itu berdasarkan apa yang sudah Umi pelajari waktu kuliah dan udah ikut ini ya training dan juga sertifikasi di bidang NLP dan juga dari baca-baca akhirnya Umi menyimpulkan ada 3 fungsi otak manusia ya. Yang pertama itu adalah pengendali sistem organ. Dan yang kedua itu adalah pengendali alam pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga itu adalah pengendali alam pikiran sadar. Jadi menurut Umi ini 3 fungsi dari otak manusia. Bagaimana pendapat dari Abi, Dr. Ulil Azmi? Ya, kalau bicara tentang otak, dia juga merupakan sebuah organ ya. Organ yang dalam tubuh kita termasuk cukup besar volumenya itu. Kemudian komposisinya, kebutuhannya terhadap air, nutrisi terhadap glukosa, juga termasuk organ yang cukup besar ya. Sementara fungsinya tidak kalah penting juga adalah untuk mengatur organ-organ yang lain ya. Untuk itu kita harus tahu dulu dalam ilmu kedokteran itu ada namanya anatomi. Anatomi itu adalah mengetahui bentuk struktur dari organ atau sistem organ atau jaringan ya. Kemudian histologinya yaitu struktur lebih kecil ya, misalnya irisan-irisannya. Jadi kalau misalnya sebuah organ itu dipotong-potong kemudian dilihat di bawah mikroskop, ada bagian-bagian yang kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, itu kita sebut dengan histologi. Kemudian kita juga harus tahu mengenai fisiologi. Fisiologi itu adalah mengetahui fungsi dari organ atau sistem organ. Maka kalau untuk membahas otak ini secara ilmu kedokteran, semuanya itu harus kita ketahui sehingga kita nanti paham bahwa memang otak ini berfungsi mengatur organ-organ yang lain di tubuh kita. Kalau diistilahkan atau diibaratkan itu seperti pemimpin lah ya, seperti kalau dalam negara hari ini presiden itu ya.
dan nanti mengatur bidang ekonomi, pertahanan, dengan dibantu oleh menteri-menterinya. Jadi otak tuh ibarat lebih kurang seperti itu. Ya. Jadi harus memahami anatomi dan fungsi otak dulu ya, Iya, Dok ya. fisiologi atau faal otak itu. Ya. Ya, tentang yang 3 fungsi otak ini menurut dokter gimana? Sedangkan untuk pengendali alam pikiran atau bawah sadar, itu secara kedokteran memang susah untuk dibuktikan ya. Kenapa? Karena bahasanya lebih kepada bahasan psikologi lah ya, mungkin itu. Oleh karena kalau ilmu kedokteran itu ilmu sains, dia membahas organ atau sistem organ yang berbasis bukti-bukti sains yang bisa dibuktikan secara eksperimen. Sedangkan fungsi yang kedua di sini disebutkan pengendali alam pikiran bawah sadar, karena berkait dengan pikiran itu dimensinya juga sudah berbeda. Kecuali kalau yang dibahas adalah pengendali kesadarannya. Maka kesadaran dalam definisi kedokteran itu adalah kondisi terhubungnya seseorang dengan situasi lingkungan di sekitarnya. Itu mungkin bisa dibuktikan dari ilmu kedokteran. Makanya dalam ilmu neurologi, dokter-dokter ahli saraf itu bisa mengetahui tingkat atau derajat kesadaran seseorang. Mulai dari sadar, mengantuk, ya, pingsan ataupun koma, itu kan termasuk dari derajat kesadaran dalam cara pandang kedokteran. Tapi kalau untuk alam pikiran bawah sadar, nah itu dimensinya mungkin dimensi psikologi. Nah mungkin Ibu Widya yang lebih mengerti tentang itu gitu. Karena memang mencampur adukan antara dua atau cara pandang ini tidak fair itu ya. Karena kalau ilmu medis dia berbasis bukti, sehingga kalau A tambah A sama dengan 2A ya, bukan AB gitu ya. Jadi kalau A tambah A sama dengan 2A, 1A tambah 1A sama dengan. Tapi kalau bahasan yang lain bisa jadi A tambah A sama dengan AA gitu ya. Itu tidak disebutkan. Oke. Kemudian yang ketiga pengendali alam pikiran sadar. Nah itu juga alam pikiran sadar. Kalau berhubungan dengan pikiran, itu dimensinya sudah dimensi psikologi ya. Atau kalau dalam pemahaman kita itu bahasa rasionalitas gitu. Nah, rasionalitas yang dipengaruhi oleh banyak faktor ya kan. Sebenarnya ilmu medis, ilmu kedokteran atau sains itu juga salah satu bagian dari berpikir rasional. Hanya saja dia harus dengan pembuktian. Sedangkan psikologi, ilmu sosial, ilmu pikiran segala macam itu juga rasional, tapi dia tidak melulu harus dengan adanya pembuktian secara eksperimen itu. Jadi ya boleh-boleh saja gitu ya. Fungsi otak itu disebutkan di sini ada 3, namun secara medis pengendali sistem organ itu bisa dibuktikan. Untuk yang 2 lagi mungkin itu bukan ranahnya medis lagi ya, ranahnya sains itu. Mungkin di ranah yang lain gitu. Itu Bu Widya yang bisa saya pahami. Oke, terima kasih Dok. Ya. Oke, sekian pembahasan kita terkait dengan slide fungsi otak manusia.